Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari Prodi Agribisnis semester 6. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari dunia usaha. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Kemudian tujuan bisnis. Pada dasarnya, tujuan utama dari sebuah bisnis usaha adalah mendapatkan keuntungan. Adapun tujuan dari usaha yaitu 1. Mendapatkan keuntungan. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa tujuan utama dari dibangunnya sebuah bisnis usaha adalah mendapatkan keuntungan. Hampir semua perusahaan dan pelaku usaha akan mencari keuntungan dari bisnis usaha yang dibangun. Kedua, kemajuan dan perkembangan. Untuk bisnis usaha, setiap bisnis usaha yang dibangun perorangan atau per kelompok pasti sangat ingin bisnis usahanya terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Semakin maju dan berkembang suatu bisnis usaha, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan dan semakin banyak lapangan pekerjaan. Ketiga, memperoleh prestasi. Siapa yang tidak ingin mendapatkan sebuah prestasi? Setiap bisnis usaha yang dibangun pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Hal ini dikarenakan prestasi adalah suatu bentuk pengakuan bahwa bisnis usaha tersebut dipercaya oleh masyarakat serta barang dan jasanya memiliki kualitasnya yang unggul dan kompetitor. 4. Menyediakan kebutuhan masyarakat. Selain mendapatkan keuntungan, suatu bisnis juga dibangun untuk tujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi apabila tidak ada yang membuat barang dan jasa dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, masyarakat dan perusahaan akan saling berhubungan. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat harus ditingkatkan agar semakin sejahtera. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperlukan oleh negara untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. 3. Lingkungan dunia usaha. Keberadaan dunia usaha yang dikelola oleh sebagian anggota masyarakat karena kebutuhan masyarakat. Dunia usaha mengambil input, bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya dari lingkungan eksternal, melakukan transformasi menjadi barang atau jasa, dan mengirimkan kembali ke lingkungan eksternal sebagai output. Lingkungan eksternal mempunyai elemen yang berpengaruh langsung mempengaruhi dunia usaha atau pihak yang berkepentingan, pemegang saham, serikat pekerja, pemasok, dan lain-lain. Dan berpengaruh tidak langsung, yaitu iklim tempat dunia usaha beroperasi dan berpotensi menjadi elemen pengaruh langsung teknologi, ekonomi, politik suatu masyarakat. Elemen lingkungan yang berpengaruh langsung. Lingkungan yang berpengaruh langsung adalah merupakan pihak yang berkepentingan, stakeholder, yaitu pihak yang berkepentingan eksternal mempengaruhi kegiatan dunia usaha dari luar dunia usaha, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok khusus, LSM, pecinta alam, dan lain-lain. Lembaga konsumen, serikat pekerja, lembaga keuangan, pesaing, pihak berkepentingan lainnya. 4. Pelaku dunia usaha. Tingkat partisipasi bisnis. Dalam bisnis memiliki tingkatan atau level bisnis, termasuk juga di dalam partisipasi dalam bisnis. Tentunya berbeda antara satu level bisnis dengan level bisnis lainnya. Berikut ini adalah beberapa partisipasi bisnis secara umum, di antaranya 1. Tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal. Tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasionalnya dan pangsa dasarnya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota. Jenis perusahaannya juga masih sederhana karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitar perusahaan. 2. Tingkat partisipasi perusahaan internasional. Tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasanya ke luar negeri. Dengan memasuki pasar internasional, mau tidak mau perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. 3. Tingkat partisipasi perusahaan multinasional.
yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda, sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai budaya di tiap negara. 4. Tingkat partisipasi perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak di negara lain dengan sistem pengembalian keputusan desentralisasi. Dalam tingkat partisipasi perusahaan global sudah semakin pudar dan hilangnya batas pasar suatu negara dengan negara lainnya dalam kurung globalisasi. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.